Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Selasa 30 Januari 2024 bersama saya Fiorena Zireto. Dan tentunya beberapa menit ke depan kami akan menginformasikan informasi terupdate termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di seri sebelumnya kami sudah menyampaikan dari Kabupaten Bulukumba, kemudian kita beralih ke Kota Makassar, di mana topik kita hari ini Ganjar belak-belakan sebut banyak kepala daerah diintimidasi jelang Pilpres 2024. Sebagai informasi sedikit buat Tribuners untuk mengawali topik kita hari ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan terkait intimidasi yang dialami oleh sejumlah kepala daerah menjelang Pilpres 2024. Dalam orasinya saat kampanye di Upper Hills Convention Hall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Selasa 30 Januari 2023 siang, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa banyak kepala daerah telah melapor kepadanya terkait tekanan untuk tidak bergerak. Mantan Gubernur Jawa Tengah mengaku kepala daerah diwajibkan tidak berpihak ke paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian, menekankan bahwa cara terbaik untuk melawan intimidasi adalah dengan cara konstitusional. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami akan terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Erlan dari Kota Makassar. Selamat malam rekan Erlan. Baik, selamat malam Tio dan selamat malam Tribun Misi Makassar. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Erlan di malam hari ini? Baik, rekan Tio. Jadi sebagaimana diketahui bahwa pada siang tadi, kira pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, Capres nomor 3 melakukan kampanye di salah satu hotel di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Dan dalam kesempatan itu, Ganjar disoraki sebagai Presiden 2024 oleh berbagai tokoh maupun ribuan kader yang berada di lokasi kampanye tadi. Dan beberapa kader dari PDI yang menjemput Ganjar di Bandara Sultan Hasanuddin yang tadi seperti Ketua DPD PDI Sulsel Pak Andi Ridwan Witri, kemudian Wakil Ketua PDI Iqbal Asyuddin, dan juga partai koalisi lainnya. Jadi dan menunggu di Bandara Sultan Hasanuddin. Baik, dari dokumentasi yang telah Anda kirimkan rekan Erlan, dari ditampilkan bahwa pada saat mungkin menyapa para pengunjung atau juga masyarakat yang ikut terlibat di hari ini, tepatnya bertempat atau juga berlokasi di Upper Hills Convention Hall, mungkin pada saat tadi Pak Ganjar tunduk itu ada kegiatan atau seremoni seperti apa? Baik, rekan Tio. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ganjar pada saat orasi politiknya tadi. Pertama itu membakar semangat para kader koalisi partai pengusung Ganjar itu, dan juga para relawan dan pendukung paslon nomor urut 3. Dan juga salah satu hal penting yang disampaikan Ganjar, seperti halnya yang disampaikan mantan wakil presiden RI Pak JK beberapa hari lalu di media, bahwasanya beberapa kepala daerah ini sedang mengadu intimidasi untuk tidak mendukung calon nomor urut 3 maupun nomor urut 2. Namun demikian yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi tidak mengungkapkan siapa paslon dari mana yang mengintimidasi para kepala daerah berdasarkan catatan yang disampaikan tadi oleh Pak Ganjar. Namun dia beryakin bahwa banyak kepala daerah yang secara terang-terangan diintimidasi oleh paslon capres cawapres tertentu terkait menjelang pemilihan pesta demokrasi 5 tahunan pada 14
Februari 2024 bulan depan. Kemudian juga rekan Tio, Ya. tadi juga Pak Ganjar menyinggung soal timbulnya budaya korupsi dan nepotisme atau KKN ya begitu budaya di pejabat di Indonesia, dan juga Ganjar juga menyoroti mengenai kesejahteraan atau hak-hak dari perempuan. Jadi Ganjar ingin berkomitmen untuk kesejahteraan perempuan yang dimasyarakat dengan laki-laki. Pun demikian dengan perjuangan kaum atau kelompok disabilitas yang menjadi pusat perhatian atau menjadi komitmen dari negara tersebut, baik dari perjuangannya dari pekerjaan maupun dari pendidikan, dan juga soal harga pangan yang kian melambung juga menjadi catatan penting dari Ganjar waktu orasi tadi untuk memperjuangkan ketika kelak akan jadi presiden di Presiden 2024. Salah satunya itu yang menjadi sorotan adalah harga beras yang dirasakan oleh masyarakat kecil, dan juga baik rekan. Ya, baik rekan Erlang, dengan adanya beberapa mungkin informasi yang disampaikan langsung oleh Capres nomor urut 3 di mana diungkapkan banyak kepala daerah diintimidasi namun tidak memberikan maksudnya tidak menyebutkan dari paslon mana. Kemudian juga ada menyinggung soal korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi budaya pejabat di Indonesia, serta bagaimana pasangan dari nomor urut 3, Capres nomor urut 3 akan memperjuangkan kesejahteraan perempuan. Mungkin yang menjadi alasan dari akan adanya program dan juga janji untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan ini beralasan dari atau juga berlatar belakangkan dari peristiwa apa nih, rekan Erlan? Baik, rekan Tio, karena menurut yang disampaikan oleh Ganjar tadi bahwa dari beberapa sejak dirinya menjadi calon presiden nomor urut presiden, bahkan jauh sebelum dirinya mencalonkan yakni menjadi gubernur Jawa Tengah, dirinya seringkali mendapatkan pertanyaan atau tuntutan untuk memperjuangkan hak-hak dari kaum disabilitas dan juga dari kesetaraan dari perempuan sendiri. Dan beberapa seperti kemarin waktu melakukan kunjungannya ke Rekan Elan, sepertinya kami tidak bisa mendengar suara Anda di studio. Bisa Anda pastikan terlebih dahulu untuk koneksi jaringan atau juga perangkat Anda? Baik. Halo rekan. Ya, silakan. Yang menjadi alasan dari Ganjar karena beberapa pekan terakhir Ganjar melakukan safari politik di berbagai daerah, baik dari Merauke sampai ke Sabang, mendapatkan berbagai keluhan dari kaum kelompok perempuan dan juga kaum difabel. Dan berangkat dari itu, maka Ganjar Pranowo berkomitmen menyisipkan keluhan tersebut dalam bagian visi misinya untuk Pilpres 2024. Baik, ya. Selain mungkin juga memberitahu kepada hadirin di Upper Hills tadi, ada beberapa program dan juga janji yang akan dilaksanakan ketika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tentunya pastinya ada ajakan dari Ganjar Pranowo untuk para pendukung, bagaimana mungkin atau melawan penindasan atau juga ajakan mungkin untuk simulasi pencoblosan dan sebagainya, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ganjar?
Baik, rekan Tio, pertama seperti yang ditekankan tadi bahwa banyaknya kepala daerah yang sudah melapor Ya. atau mengeluh terkait adanya paslon yang melakukan intimidasi untuk tidak mencoblos Capres Cawapres nomor 3. Mhm. Dan namun demikian, lagi-lagi Ganjar tidak mengungkit atau mengungkap siapa paslon yang dimaksud. Namun kepada semua pendukungnya tadi, Ya. Ganjar menegaskan untuk melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh atau intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dari paslon lain. Dan Ganjar juga mengaku sudah berkomitmen bahwa saat ini pihaknya sudah menyiapkan tim hukum untuk membantu para pendukungnya jika ada yang diintimidasi. Baik. Terkait dengan ajakan pendukung untuk lawan penindasan, dan juga Ganjar juga mengajak para pendukung untuk mengajak para masyarakat khususnya dan para pelosok untuk melakukan simulasi pencoblosan suara pada pencoblosan di 14 Februari datang, karena menurutnya masih banyak dari masyarakat tertentu yang belum paham mengenai mekanisme apa tata cara pencoblosan di 14 Februari dan penindakan. Baik, ya rekan Erlan, mungkin kita kembali lagi kepada penindakan atau juga mungkin untuk menghadapi intimidasi yang dimaksud, apakah mungkin akan ditempuh jalur hukum atau seperti apa? Baik, rekan Tio, pertama tadi sampaikan bahwa ada dua cara yang ditekankan melaporkan ke tindak wajib seperti ke Badan Pengawasan itu atau Bawaslu maupun dari tim-tim hukum yang sudah disiapkan tim tersebut, sebagaimana diketahui bahwa semua provinsi maupun kabupaten kota tim Ganjar Mahfud sudah terbentuk, demikian dengan tim hukum. Baik, ya mungkin terkait kesiapan dari Ganjar Pranowo sendiri hadapi debat Pilpres terakhir, gimana? Mungkin ada informasi yang didapatkan dari rekan Erlan terkait hal ini di lokasi? Baik, rekan Tio, tadi juga disinggung oleh Ganjar pas orasi mengenai kesiapannya terkait debat Pilpres terakhir yang akan berlangsung pada Minggu 4 Februari 2024 mendatang. Jadi hari Minggu nantinya akan diadakan debat yang diselenggarakan oleh KPU RI, di mana ada dua hal tadi yang disampaikan oleh Ganjar yang menjadi bentuk perhatiannya, yakni tentang pendidikan dan juga mengenai kesetaraan dari kaum difabel maupun dari perempuan sendiri. Dan tadi disinggung oleh Ganjar Pranowo bahwa tentunya dirinya sudah siap menghadapi debat terakhir yang berlangsung pekan ini, dan juga tim-timnya sudah menyiapkan mengenai konsep atau gagasan yang ingin disampaikan. Dia juga menyinggung juga mengenai pengalamannya ketika menjabat sebagai kepala daerah 2 periode atau menjadi gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Ini menurutnya tentu banyak pengalaman yang didapatkan selama menjabat sebagai kepala daerah. Baik, sembari mungkin menunggu untuk waktu debat Pilpres terakhir di tanggal 4 Februari nanti, apakah mungkin ada agenda selanjutnya yang akan dihadiri oleh Pak Ganjar Pranowo setelah dari Kota Makassar? Tadi disampaikan karena kampanye ini hanya berlangsung 1 hari,
setelah hampir 2 jam berada di Makassar, dia sempat juga menyambangi BTP yang ada di Jalan Perintis atau Taman Rea. Setelah itu langsung bertolak ke daerah Malang untuk melanjutkan kampanye di daerah Malang. Untuk mengenai agenda-agenda selanjutnya, Pak Ganjar juga sudah membereskan kampanye itu tadi mengenai langsung berangkat ke Kota Malang untuk kampanye. Dan juga rekan Tio, tadi juga disampaikan oleh Ganjar mengenai lagi-lagi mengenai intimidasi terkait kepala daerah maupun dari tim-timnya. Pak Ganjar mengajak kepada warga Sulawesi Selatan bahwa jangan pernah takut mengenai intimidasi yang dilakukan oleh tim tertentu, dan mengibaratkan bahwa warga Sulawesi Selatan itu adalah orang-orang yang hebat, orang yang tak pernah takut mengenai penindasan, karena warga Sulawesi Selatan diibaratkan sebagai sosok pahlawannya, yakni Sultan Hasanuddin, yang dianggap sebagai pahlawan yang tak pernah terkenal mengenai rasa takut, begitu kan ya. Baik. Tentunya ada titipan pesan dari Pak Ganjar Pranowo kepada masyarakat Sulawesi Selatan, di mana mungkin ketika mendengar atau juga mendapati adanya intimidasi segera dilaporkan, dan karena masyarakat Sulawesi Selatan terkenal dengan gagah dan berani. Oke, terima kasih Ya, rekan Erlan atas makanya, informasinya. Baik. sedikit lagi rekan Baik. yang tadi Pak Ganjar mengenakan pakai mahkota seperti yang dipakai oleh pahlawan Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin, dan mengibaratkan bahwa pahlawan Sultan Hasanuddin pun demikian dengan masyarakat sosial tentunya tak pernah takut dengan adanya penindasan atau ancaman-ancaman yang dilakukan oleh oknum tertentu. Gitu, Baik, iya, tentunya ada makna di balik kostum yang digunakan oleh Pak Ganjar hari ini. Terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Kami menunggu informasi terupdate dari bidang politik dan disampaikan langsung oleh rekan Erlan nantinya. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan topik kita hari ini serta pernyataan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Respon hari itu Mas, harapan dari masyarakatnya terkait Mas Ganjar dan Pak Mahfud nih Mas untuk memimpin Indonesia kayak Indonesia maju tadi. Iya, ada harapan besar masyarakat bahwa Indonesia menuju masa depan, satu, tata kelola pemerintahnya mesti baik. Itu harapan masyarakat. Negeri tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Negeri yang taat akan aturan. Negeri yang punya peradaban yang tinggi. Tentu itu ekspektasi yang luar biasa. Dalam praktisnya masih banyak yang dipersoalkan, tentu satu masalah ekonomi. Di banyak titik di tempat yang saya temui, wabil khusus di Indonesia Timur ini, termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja serta kesetaraan. Tadi saya angkat dalam kampanye saya, satu, kesetaraan terkait dengan peran perempuan, ya, mulai dari akses pendidikan, pekerjaan, termasuk hak-hak perempuan yang mesti mereka dapatkan. Yang kedua, penyandang disabilitas, mulai dari pendidikannya sama, lapangan pekerjaannya, termasuk pelatihan-pelatihan yang diharapkan. Ini isu-isu yang menurut saya menjadi penting agar semua punya hak, punya tanggung jawab yang sama. Mereka berhak, negara bertanggung jawab untuk memenuhi itu. Dan ini yang menjadi sesuatu mesti kita perjuangkan untuk Indonesia ke depan. Pak Ganjar, tadi di orasi politik kepala daerah ditekan. Hari ini wali kota Makassar tidak bisa hadir. Apakah tekanan itu kepala daerah kepada kepala daerah juga dirasakan semua? Nanti saya cek ke wali kota. Tidak hadirnya apakah karena tekanan atau yang lain. Tapi beberapa yang lain memang sudah melaporkan kepada saya dengan bahasa jangan kenceng-kenceng dukung 03, begitu bahasanya. Maka saya meminta betul agar tidak ada intervensi, jangan ganggu demokrasi, karena akan menghancurkan harkat dan martabat sebagai negara demokratis. Maka saya orang yang percaya betul TNI Polri pasti akan bisa menjaga itu. ASN pasti akan bisa menjaga itu. Dan apa yang pernah disampaikan para kepala daerah, ASN, TNI Polri netral lah.
Peganglah itu baik-baik tanpa reserve. Peganglah itu bukan pada statement yang berikutnya, tapi yang itu. Pak Ganjar, Gibran mengklaim Kenapa? Udah siap. Udah siap. Poin-poinnya kan nanti kita menunggu pertanyaan dari panelis. Ganjar, target di Makassar sendiri berapa Mas? Sulsel ini Mas, tadi kan dapat sambutan antusias Mas. Target sendiri berapa Mas? Targetnya, tanya ini. Berapa persen ini targetnya ini ya? muncul pose 4 jari bagaimana dari Pak Ganjar? Bilang apa aja Pak? Pose 4 jari Pak, viral di media sosial. Apa itu? Salam pose 4 jari yang 4 jari itu apa? bergabungnya 01 dan 03 Pak. Nggak ada bergabung, Bung. Pemilihan aja belum kok gitu. Kan pasangan cuma 3, masa 4. Seberapa optimis dengan Tunggu setelah 14 Februari. Mas Ganjar? Ya. Soal Oke ya. klaim Gibran yang mengaku benar menguasai Satu. Pak, kampanye di luar negeri yang tadi istilahnya hasilnya seperti apa? Apa itu? Yang kampanye di luar negeri itu Oh. ceruk keberhasilannya bagaimana? Alhamdulillah ceruknya yang dulu pendukung Pak Jokowi sebagian besar pindah ke saya. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Kemarin kami melihat Amerika, Jerman, Belanda, Australia, terus kemudian Tiongkok ya, termasuk di ASEAN, Arab Saudi, hampir setiap minggu pasti mereka meminta Zoom. Terakhir kemarin Chicago, Atlanta, dan kemudian di Sydney, mereka sangat luar biasa. Saya bangga, terharu, karena mereka membawa pesan-pesan politik, satu katanya, kita harus selamatkan demokrasi. Itu bahasa mereka. Maka terima kasih atas dukungan teman-teman yang ada di luar negeri. Oke ya, makasih semuanya. Yuk. klaim Gibran yang menguasai Jawa Tengah Pak Ganjar. Sini Pak Jalur. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Selasa 30 Januari 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah hanya di kanal YouTube Tribun Timur dan juga Facebook Tribun Timur. Juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru kami di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Selasa 30 Januari 2024 bersama saya Fiorena Ciretno. Dan tentunya beberapa menit ke depan kami akan menginformasikan
Informasi terupdate termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di seri sebelumnya kami sudah menyampaikan dari Kabupaten Bulukumba, kemudian kita beralih ke Kota Makassar, di mana topik kita hari ini Ganjar belak-belakan sebut banyak kepala daerah diintimidasi jelang Pilpres 2024. Sebagai informasi sedikit buat Tribuners untuk mengawali topik kita hari ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan terkait intimidasi yang dialami oleh sejumlah kepala daerah menjelang Pilpres 2024. Dalam orasinya saat kampanye di Upper Hills Convention Hall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Selasa 30 Januari 2023 siang, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa banyak kepala daerah telah melapor kepadanya terkait tekanan untuk tidak bergerak. Mantan Gubernur Jawa Tengah mengaku kepala daerah diwajibkan tidak berpihak ke paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian, menekankan bahwa cara terbaik untuk melawan intimidasi adalah dengan cara konstitusional. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami akan terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Erlan dari Kota Makassar. Selamat malam rekan Erlan. Baik, selamat malam dan selamat malam Tribun ya. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Erlan di malam hari ini? Baik, rekan Tio, jadi sebagaimana diketahui bahwa pada siang tadi, kira pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, Capres nomor 3 melakukan kampanye di salah satu hotel di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Dan dalam kesempatan itu, Ganjar disoraki sebagai Presiden 2024 oleh berbagai tokoh maupun ribuan kader yang berada di lokasi kampanye tadi. Dan beberapa kader dari PDI yang menjemput Ganjar di Bandara Sultan Hasanuddin yang tadi seperti Ketua DPD PDI Sulsel Pak Andi Ridwan Witri, kemudian Wakil Ketua PDI Iqbal Asyuddin, dan juga partai koalisi lainnya pun demikian dengan para relawan yang sedianya sejak siang tadi sudah menunggu di Bandara Sultan Hasanuddin. Baik, dari dokumentasi yang telah Anda kirimkan rekan Erlan, ditampilkan bahwa pada saat mungkin menyapa para pengunjung atau juga masyarakat yang ikut terlibat di hari ini, tepatnya bertempat atau juga berlokasi di Upper Hills Convention Hall, mungkin pada saat tadi Pak Ganjar tunduk itu ada kegiatan atau seremoni seperti apa? Baik, rekan Tio, jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ganjar pada saat orasi politiknya tadi, pertama itu membakar semangat para kader koalisi partai pengusung Ganjar itu dan juga para relawan dan pendukung paslon nomor urut 3. Dan juga salah satu hal penting yang disampaikan Ganjar, seperti halnya yang disampaikan mantan wakil presiden nanti Pak JK beberapa hari lalu di media, bahwasanya beberapa kepala daerah ini sedang mengambil intimidasi untuk tidak mendukung calon nomor urut 3 maupun nomor urut 2. Namun demikian yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi tidak mengungkapkan siapa paslon dari mana yang mengintimidasi para kepala daerah berdasarkan catatan yang disampaikan tadi oleh Pak Ganjar. Namun dia yakin bahwa banyak kepala daerah yang secara terang-terangan diintimidasi oleh paslon capres cawapres tertentu terkait menjelang pemilihan pesta demokrasi 5 tahunan pada 12 Februari 2024 bulan depan. Kemudian juga rekan Tio, tadi juga Pak Ganjar menyinggung soal
timbulnya budaya korupsi dan nepotisme atau KKN ya begitu budaya di pejabat di Indonesia. Dan juga Ganjar juga menyoroti mengenai kesejahteraan atau hak-hak dari perempuan. Jadi Ganjar ingin berkomitmen untuk kesejahteraan perempuan yang dimasyarakat dengan laki-laki. Pun demikian dengan perjuangan kaum atau kelompok disabilitas yang menjadi pusat perhatian atau menjadi komitmen dari negara tersebut, baik dari perjuangannya dari pekerjaan maupun dari pendidikan. Dan juga soal harga pangan yang kian melambung juga menjadi catatan penting dari Ganjar waktu orasi tadi untuk memperjuangkan ketika kelak akan jadi presiden di Presiden 2024. Salah satunya itu yang menjadi sorotan adalah harga beras yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Dan juga baik rekan ya, baik rekan Erlang, dengan adanya beberapa mungkin informasi yang disampaikan langsung oleh Capres nomor urut 3 di mana diungkapkan banyak kepala daerah diintimidasi namun tidak memberikan maksudnya tidak menyebutkan dari paslon mana. Kemudian juga ada menyinggung soal korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi budaya pejabat di Indonesia, serta bagaimana pasangan dari nomor urut 3, Capres nomor urut 3 akan memperjuangkan kesejahteraan perempuan. Mungkin yang menjadi alasan dari akan adanya program dan juga janji untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan ini beralasan dari atau juga berlatar belakangkan dari peristiwa apa nih, rekan Erlan? Baik, rekan karena menurut yang disampaikan oleh Ganjar tadi bahwa dari beberapa sejak dirinya menjadi calon presiden nomor urut presiden, bahkan jauh sebelum dirinya mencalonkan yakni menjadi gubernur Jawa Tengah, dirinya seringkali mendapatkan pertanyaan atau tuntutan untuk memperjuangkan hak-hak dari kaum disabilitas dan juga dari kesetaraan dari perempuan sendiri. Dan beberapa seperti kemarin waktu melakukan kunjungannya ke Rekan Erlan, sepertinya kami tidak bisa mendengar suara Anda di studio. Bisa Anda pastikan terlebih dahulu untuk koneksi jaringan atau juga perangkat Anda? Baik. Halo rekan. Ya, silakan. Yang menjadi alasan dari Ganjar karena beberapa pekan terakhir Ganjar melakukan safari politik di berbagai daerah baik dari Merauke sampai ke Sabang, mendapatkan berbagai keluhan dari kaum kelompok perempuan dan kaum difabel. Dan berangkat dari itu maka Ganjar Pranowo berkomitmen menyisipkan keluhan tersebut dalam bagian misinya untuk Pilpres 2024 diperpanjang. Baik, ya, selain mungkin juga memberitahu kepada hadirin di Upper Hills tadi, ada beberapa program dan juga janji yang akan dilaksanakan ketika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tentunya pastinya ada ajakan dari Ganjar Pranowo untuk para pendukung, bagaimana mungkin atau melawan penindasan atau juga ajakan mungkin untuk simulasi pencoblosan dan sebagainya, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ganjar? Baik, rekan pertama seperti yang ditekankan tadi bahwa
banyaknya kepala daerah yang sudah melapor Ya. atau mengeluh terkait adanya paslon yang melakukan intimidasi untuk tidak mencoblos Capres Cawapres nomor 3. Dan namun demikian lagi-lagi Ganjar tidak mengungkit mengungkap siapa paslon yang dimaksud. Namun kepada semua pendukungnya tadi, Ganjar menegaskan untuk melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan atau intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dari paslon lain. Dan Ganjar juga mengaku sudah berkomitmen bahwa saat ini pihaknya sudah menyiapkan tim hukum untuk membantu para pendukungnya jika ada diintimidasi. Baik. Terkait dengan ajakan pendukung untuk lawan penindasan, dan juga Ganjar juga mengajak para pendukung untuk mengajak para masyarakat khususnya dan para pelosok untuk melakukan stimulasi pencoblosan suara pada pencoblosan di 14 Februari datang, karena maksudnya masih banyak dari masyarakat tertentu yang belum paham mengenai mekanisme apa tata cara pencoblosan di 14 Februari dan penindakan. Baik, ya rekan Erlan, mungkin kita kembali lagi kepada penindakan atau juga mungkin untuk menghadapi intimidasi yang dimaksud, apakah mungkin akan ditempuh jalur hukum atau seperti apa? Baik, rekan Tio, pertama tadi sampaikan bahwa ada dua cara yang ditekankan melaporkan ke pihak wajib seperti ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu maupun dari tim hukum yang sudah disiapkan tim tersebut, sebagaimana diketahui bahwa semua provinsi maupun kabupaten kota tim Ganjar Mahfud sudah terbentuk, demikian dengan tim hukum. Baik, ya mungkin terkait kesiapan dari Ganjar Pranowo sendiri hadapi debat Pilpres terakhir, gimana? Mungkin ada informasi yang didapatkan dari rekan Erlan terkait hal ini di lokasi? Baik, rekan Tio, tadi juga disinggung oleh Ganjar pas orasi mengenai kesiapannya terkait debat Pilpres terakhir yang akan berlangsung pada Minggu 4 Februari 2024 mendatang. Jadi hari Minggu nantinya akan diadakan debat yang diselenggarakan oleh KPU RI, di mana ada dua hal tadi yang disampaikan oleh Ganjar yang menjadi bentuk perhatiannya, yakni tentang pendidikan dan juga mengenai kesetaraan dari kaum difabel maupun dari perempuan sendiri. Dan tadi disinggung oleh Ganjar Pranowo bahwa tentunya dirinya sudah siap menghadapi debat terakhir yang berlangsung pekan ini, dan juga tim-timnya sudah menyiapkan mengenai konsep atau gagasan yang ingin disampaikan. Dia juga menyinggung juga mengenai pengalamannya ketika menjabat sebagai kepala daerah 2 periode atau menjadi gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Ini menurut dia tentu banyak pengalaman yang didapatkan selama menjabat sebagai kepala daerah. Baik, sembari mungkin menunggu untuk waktu debat Pilpres terakhir di tanggal 4 Februari nanti, apakah mungkin ada agenda selanjutnya yang akan dihadiri oleh Pak Ganjar Pranowo setelah dari Kota Makassar? Tadi disampaikan karena kampanye ini hanya berlangsung 1 hari setelah hampir 2 jam berada di Makassar. Tadi sempat juga
menyambangi BTP yang ada di Jalan Perintis atau Taman Rea. Setelah itu langsung bertolak ke daerah Malang untuk melanjutkan kampanye di daerah Malang. Untuk mengenai agenda-agenda selanjutnya, Pak Ganjar juga sudah menjelaskan tadinya itu tadi mengenai langsung berangkat ke Kota Malang untuk kampanye. Dan juga rekan Tio, tadi juga disampaikan oleh Ganjar mengenai lagi-lagi mengenai intimidasi terkait kepala daerah maupun dari tim-timnya. Pak Ganjar mengajak kepada warga Sulawesi Selatan bahwa jangan pernah takut mengenai intimidasi yang dilakukan oleh tim tertentu, dan mengibaratkan bahwa warga Sulawesi Selatan itu adalah orang-orang yang hebat, orang yang tak pernah takut mengenai penindasan, karena warga Sulawesi Selatan diibaratkan sebagai sosok pahlawannya, yakni Sultan Hasanuddin, yang dianggap sebagai sosok pahlawan yang tak pernah terkenal mengenai rasa takut, begitu kan ya. Tentunya ada titipan pesan dari Pak Ganjar Pranowo kepada masyarakat Sulawesi Selatan, di mana mungkin ketika mendengar atau juga mendapati adanya intimidasi segera dilaporkan, dan karena masyarakat Sulawesi Selatan terkenal dengan gagah dan berani. Oke, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Baik. Sedikit lagi rekan yang tadi Pak Ganjar mengenakan pakai mahkota seperti yang dipakai oleh pahlawan Sulawesi Selatan Sultan Hasanuddin, dan mengibaratkan bahwa pahlawan Sultan Hasanuddin pun demikian dengan masyarakat sosial, tentunya tak pernah takut dengan adanya penindasan atau ancaman-ancaman yang diberikan oleh intervensi. Gitu tampil. Baik, iya, tentunya ada makna di balik kostum yang digunakan oleh Pak Ganjar hari ini. Terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Kami menunggu informasi terupdate dari bidang politik dan disampaikan langsung oleh rekan Erlan nantinya. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan topik kita hari ini serta pernyataan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Respon hari itu Mas, harapan dari masyarakatnya terkait Mas Ganjar dan Pak Mahfud nih Mas, untuk memimpin Indonesia kayak Indonesia maju tadi. Iya, ada harapan besar masyarakat bahwa Indonesia menuju masa depan. Satu, tata kelola pemerintahnya mesti baik. Itu harapan masyarakat. Negeri tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Negeri yang taat akan aturan. Negeri yang punya peradaban yang tinggi. Tentu itu ekspektasi yang luar biasa. Dalam praktisnya masih banyak yang dipersoalkan. Tentu satu, masalah ekonomi. Di banyak titik di tempat yang saya temui, wabil khusus di Indonesia Timur ini, termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja serta kesetaraan. Tadi saya angkat dalam kampanye saya, satu, kesetaraan terkait dengan peran perempuan, ya, mulai dari akses pendidikan, pekerjaan, termasuk hak-hak perempuan yang mesti mereka dapatkan. Yang kedua, penyandang disabilitas, mulai dari pendidikannya sama, lapangan pekerjaannya, termasuk pelatihan-pelatihan yang diharapkan. Ini isu-isu yang menurut saya menjadi penting agar semua punya hak, punya tanggung jawab yang sama. Mereka berhak, negara bertanggung jawab untuk memenuhi itu. Dan ini yang menjadi sesuatu mesti kita perjuangkan untuk Indonesia ke depan. Pak Ganjar, tadi di orasi politik kepala daerah ditekan. Hari ini wali kota Makassar tidak bisa hadir. Apakah tekanan itu kepada kepala daerah juga dirasakan semua? Nanti saya cek ke wali kota. Tidak hadirnya apakah karena tekanan atau yang lain. Tapi beberapa yang lain memang sudah melaporkan kepada saya dengan bahasa jangan kenceng-kenceng dukung 03, begitu bahasanya. Maka saya meminta betul agar tidak ada intervensi, jangan ganggu demokrasi, karena akan menghancurkan harkat dan martabat sebagai negara demokratis. Maka saya orang yang percaya betul TNI Polri pasti akan bisa menjaga itu. ASN pasti akan bisa menjaga itu. Dan apa yang pernah disampaikan para kepala daerah, ASN, TNI Polri, netral lah. Peganglah itu baik-baik tanpa reserve. Peganglah itu bukan pada statement yang berikutnya, tapi yang itu. Pak Ganjar, Ya. Gibran dapat klaim. Mendapat seperti apa? Kenapa? Mendapat
Udah siap. Udah siap. Ini kan Poin-poinnya kan nanti kita menunggu pertanyaan dari panelis. Ganjar, target di Makassar sendiri berapa Mas? Di Sulsel ini Mas, tadi kan dapat sambutan antusias Mas. Target itu sendiri berapa Mas? Targetnya, tanya ini. Berapa persen ini targetnya ini ya? Muncul pose 4 jari bagaimana dari Pak Ganjar? Bilang apa aja Pak? Pose 4 jari Pak, viral di media sosial. Apa itu? Salam pose 4 jari yang 4 jari itu apa? bergabungnya 01 dan 03 Pak. Nggak ada bergabung, pemilihan aja belum kok gitu. Kan pasangan cuma 3, masa 4. Seberapa optimis dengan Tunggu setelah 14 Februari. Mas Ganjar? Ya. Soal Oke ya. klaim Gibran yang mengaku menguasai Satu. Pak, kampanye di luar negeri yang tadi istilahnya hasilnya seperti apa? Apa itu? Yang kampanye di luar negeri itu Oh. ceruk keberhasilannya bagaimana Pak? Alhamdulillah ceruknya yang dulu pendukung Pak Jokowi sebagian besar pindah ke saya. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Kemarin kami melihat Amerika, Jerman, Belanda, Australia, terus kemudian Tiongkok ya, termasuk di ASEAN, Arab Saudi, hampir setiap minggu pasti mereka meminta Zoom. Terakhir kemarin Chicago, Atlanta, dan kemudian di Sydney, mereka sangat luar biasa. Saya bangga, terharu, karena mereka membawa pesan-pesan politik. Satu katanya, kita harus selamatkan demokrasi. Itu bahasa mereka. Maka terima kasih atas dukungan teman-teman yang ada di luar negeri. Oke ya, makasih semuanya. Ya. klaim Gibran yang menguasai Jawa Tengah Pak Ganjar? Sini Pak Jalur. Jangan Pak. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Selasa 30 Januari 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah hanya di kanal YouTube Tribun Timur dan juga Facebook Tribun Timur. Juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru kami di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Ciretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.